Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala serta salihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur di malam hari ini kita kembali bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Islam. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis malam Jumat yang ketiga, membahas kitab Al-Wasailul Mufidah, sarana-sarana yang berfaedah lil hayatis sa'idah, untuk meraih kehidupan yang bahagia. Yang mana kitab ini ta'lif disusun oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ulama yang dilahirkan tahun 1307 Hijriah dan wafat tahun 1376 Hijriah di usia 69 tahun rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, faslun, fasal yang berikutnya, wa minal asbabil mujibati, termasuk sebab-sebab yang bisa mendatangkan lissururi, kebahagiaan, wa zawalil hammi, dan bisa menghilangkan al-hammi, kesedihan yang sedang melanda, kesedihan yang dirasakan oleh seorang muslim dan muslimah, wal ghammi, maupun kegundahan yang dikhawatirkan akan terjadi di masa yang akan datang. Maka di antara sebabnya adalah as-sa'yu fi izalatil asbabil jaliyati lil humum,
seorang mukmin hendaknya berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesedihan-kesedihan. Jadi dalam hidup ini hendaknya kita berupaya untuk menghilangkan apa saja sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesedihan untuk kita. Kemudian wa fi tahsilil asbabil jalibati li surur. Kemudian dia berupaya untuk mendapatkan sebab-sebab yang bisa menarik kebahagiaan. Jadi pertama, kalau kita ingin bahagia, lalu kita dijauhkan dari kesedihan dan kegundahan, maka harus ada upaya dan usaha. Usaha yang pertama, kita buang sejauh-jauhnya sebab-sebab yang bisa menarik kesedihan. Lalu kita berupaya untuk mendapatkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Wadzalika, bagaimana caranya? Wadzalika, dan hal itu binisyani, yaitu dengan berupaya melupakan mamadu alaihi, hal-hal yang telah berlalu. Jadi berupaya melalaikan atau melupakan hal-hal yang telah berlalu. Minal makarihi, berupa hal-hal yang dibenci atau tidak disukai. Nanti saya sampaikan resepnya ya. Memang orang apabila mendapatkan hal-hal yang tidak disukai, sulit melupakannya. Misalnya ada seorang direndahkan oleh temannya, atau dihina, atau dicaci, maka kalau dia ingin bahagia, lupakan itu semuanya. Tapi itu kan tidak mudah, Pak. Misalnya kita bahasa Jawanya dipisui orang, itu kan tidak mudah untuk melupakan. Tapi ada resep yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana caranya supaya kita ini mudah melupakan hal-hal yang tidak baik itu. Mudah itu para jemaah. Resepnya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Di antara resepnya ya, adalah kembali kepada hadis Jibril namanya. Hadis Jibril adalah hadis yang menjelaskan kedatangan Jibril alaihissalatu wassalam. Beliau menjelma menjadi seorang laki-laki yang tampan, bajunya putih bersih, rambutnya hitam. Lalu masuk masjid menemui Rasulullah SAW dan duduk mendekat kepada Rasulullah sampai Jibril mendekatkan kedua lututnya dan ditempelkan dengan kedua lutut Rasulullah SAW. Lalu Jibril bertanya kepada Nabi SAW pertama tentang al-Islam, dijawab oleh Nabi. Kemudian yang kedua bertanya tentang al-Iman, dijawab oleh Nabi SAW. Setelah itu malaikat Jibril alaihissalam bertanya tentang al-Ihsan, juga dijawab oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya tentang al-Iman, dijawab oleh Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Ya Muhammadu, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad SAW. Kalau Jibril boleh memanggil begitu, tapi kalau kita memanggilnya Rasulullah atau Nabiullah, nabinya Allah. Tapi Jibril itu boleh, karena Jibril adalah gurunya Nabi Muhammad SAW. Jadi agama Islam ini datang kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril. Jibril yang pertama kali mendengar wahyu, wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan diajarkan kepada beliau SAW. Makanya pantas kalau Jibril memanggil ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW.
Akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku, sampaikanlah kepadaku apa yang dimaksud dengan al-iman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal al-imanu, iman itu an tu'mina billah, kamu atau engkau beriman kepada Allah. Di sini Jibril bertanya tentang iman, bukan Jibril tidak tahu, wong gurunya Nabi Muhammad adalah Jibril. Tapi nanti di akhir hadis Nabi mengatakan, tahukah kamu siapa yang datang tadi? Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, pertanyaan Nabi, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Tidak ada yang tahu kalau itu Jibril, karena laki-laki itu asing, namun tidak ada tanda-tanda dia musafir, bajunya bersih. Kalau musafir di zaman dahulu kan mestinya bajunya penuh debu, penuh keringat, rambutnya acak-acakan. Kan zaman dulu belum ada kendaraan mobil ya, jadi kena angin, naik kuda atau naik onta atau naik keledai. Tapi tidak ada tanda-tanda itu. Kalau tidak ada tanda-tanda, mestinya orang dekat, penduduk Madinah. Tapi juga tidak ada satu orang pun sahabat yang kenal ya, karena memang malaikat Jibril itu menjelma. Jadi malaikat itu para jemaah bisa menjelma menjadi manusia. Lalu Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril, ketahuilah yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Atakum, beliau datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian, dinakum, agama kalian. Jadi Jibril mengajar dengan bentuk apa? Tanya jawab. Makanya kalau panjenengan, mungkin ada bapak-bapak di sini atau ibu-ibu yang guru atau dosen ya, atau ustadz ustadzah, taulah di antara metode mengajar adalah apa? As-su'al wal jawab, dengan tanya jawab. Itu di antara metode ya mengajar adalah soal jawab para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya itu guru, Pak. Sudah punya pengalaman mengajar, alhamdulillah. Saya mengajar sejak tahun 1996. Awalnya saya mengajar itu masih mengajar madrasah diniyah namanya. Mengajar formalnya sejak 1998. Jadi 27 tahun yang lalu. Waktu itu saya mengajar SD Muhammadiyah 1 Pare. Saya jadi guru bahasa Arab dan guru agama. Waktu itu guru bahasa Arabnya tidak ada, saya direkrut. Lalu ditunjuk oleh kepala sekolah, Bapak Haji Muhammad Effendi. Beliau kemarin menjadi PCM Kecamatan Pare. Kemudian saya menjadi wali kelas, sekaligus ya wakilnya beliau mengurus SD Muhammadiyah. Sekarang namanya diganti MI Muhammadiyah, MIM, MI Muhammadiyah 1 Pare. Dulu belum full day, sekarang menjadi full day school. Dulu hanya sampai jam 11 atau jam 12 sudah pulang. Ya. Berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah saya sudah punya banyak pengalaman mengajar. SD pernah, Pak. SMP juga pernah. SMA sampai sedetik ini saya masih mengajar SMA. Saya tadi pagi mengajar SMA kelas 10 dan 11 di Tulungagung. Plus mengajar perguruan tinggi. Sampai detik ini saya guru SMA sama mengajar di perguruan tinggi di 2 kampus. Jadi mengajar itu ada seninya, seninya itu ada. Bahkan terkadang ya, berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengajar itu dibutuhkan apa namanya? Bukan hanya keikhlasan atau ilmu, dibutuhkan seni mengajar. Di antaranya adalah bertanya jawab. Jadi kadang-kadang murid atau santri itu mendapatkan ilmu dari gurunya dengan adanya tanya jawab. Makanya ketika itu Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad untuk mengajari para sahabat. Karena kadang-kadang tanya jawab itu kalau sudah masuk ke dalam lubuk hati itu susah untuk dilupakan tanya jawab itu. Jibril bertanya tentang iman, dijawab iman itu iman kepada Allah wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya,
wa rusulihi, iman kepada para utusannya, wal yaumil akhiri, iman kepada hari akhir, wa tu'mina, diulangi lagi kata imannya, dan engkau wahai Jibril beriman bil qadari, dengan takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi, takdir yang baik maupun yang buruk. Takdir contohnya ini loh Pak ya. Jadi saya disediakan air di gelas, ada tutupnya, kemudian ada apa ini? Yang botolan, ini sudah takdir ini. Padahal belum tentu saya minum dua-duanya atau saya minum salah satunya ya. Tapi untuk menghormati beliau yang menyuguhkan, pasti insya Allah saya minum, tapi belum tentu dua-duanya. Takdirnya tadi posisinya di sini, lalu saya pindah ke sini, kemudian ini saya pindah ke sini, ini namanya takdir. Tadi bapak-bapak tidak tahu minum saya 2 atau 1, saya pun tidak tahu. Tapi kemudian ini sudah ditakdirkan Allah. Jadi ini ya, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah mencatat, menuliskan takdir ketentuannya. Takdir itu artinya ketentuan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, innallaha, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala kataba, telah menuliskan maqadirul khalaiki, takdir-takdir, ketentuan-ketentuan makhluk-makhluknya, qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelumnya. Apa hikmahnya iman kepada takdir? Kita tidak emosi menghadapi segala sesuatu. Kalau kita diperlakukan buruk oleh orang lain, kita bisa menerima. Karena apa? Itu sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah, bahwa si fulan akan berbuat buruk kepada saya, si fulan akan menyakiti saya, si fulan akan menuduh saya, si fulan akan mengolok-ngolok saya, menghina saya. Ini bukan berarti kalau orang beriman kepada takdir kemudian diam dari masalah, tidak. Hanya saja hati lebih bisa menerima gitu loh para jemaah. Berbeda dengan orang yang imannya kepada takdir kurang, hatinya tidak bisa menerima adanya emosi, marah, jengkel, sedih, susah, dan itu kalau dibawa jadi penyakit. Jadi kitab ini sebenarnya ya, beliau ini adalah dokter di abad 14 Hijriah. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini dokter, tapi bukan dokter umum ya, dokter jiwa. Beliau ini Ibnul Qayyimnya di zaman ini. Kalau dulu ada namanya Ibnul Qayyim, dokter jiwanya di zaman dahulu, beliau dokter jiwa di zaman kita ini, di abad 14. Lahir tahun 1307, wafat di tahun 1376, di usia 69 tahun. Jadi kalau kita kaji kitab ini harusnya kitabnya jadikan pegangan oleh psikolog-psikolog. Jadi ahli jiwa itu harusnya belajar kitab ini. Selain dia belajar ilmu-ilmu yang sekarang diajarkan di kampus, dia harus belajar kitab ini. Karena ya, yang bisa menyelesaikan masalah jiwa itu hanya agama, Pak. Makanya kalau panjenengan tahu yang viral, ada bapak polisi namanya Bapak Purnomo dari Lamongan ya. Itu kan beliau ngopeni orang-orang ODGJ, Pak. Jadi kan umpama diserai satu aja gak sanggup, Pak. Beliau ini puluhan ODGJ ikut. Sekarang ini lebih dari 100. ODGJ itu apa? Orang dalam gangguan jiwa. Yang bosone wong parin, wong edan. Rolas kurang siji, gak genep. Tapi itu kan ujian. Saya amati yang beliau terapkan apa? Diajak sholat berjamaah. Padahal masih belum pulih itu. Diajak ngaji Al-Quran, diajak zikir, disuruh berdoa, diajak olahraga, diajak renang, digundur rambutnya, dibersihkan rambutnya. Dan banyak yang sesuai dengan Islam. Saya amati itu banyak. Ya ada hal-hal yang mungkin kita kritisi ya. Tapi upaya beliau sudah harus aku acungi jempol, Pak. Jempol bukan 2, Pak, 10. Jempol 10. Karena jarang-jarang orang mau merawat saudaranya yang seperti itu. Kadang keluarganya sendiri aja tidak mau merawat sampai dipasung gitu. Itu kan tidak mau merawat sebenarnya. ODGJ itu, Pak, saya pernah merawat.
tidak perlu dipasung, tapi curahkan kasih sayang kita kepadanya, sembuh. Kakek saya dulu, Kiai Haji Muhammad Khalil Kasmo, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri tahun 1985 sampai 1990, beliau itu sering dititipi orang-orang stres gitu. Itu tidak dibondol, tidak ditaleni, tidak pasung oleh kakek saya. Dikasih tempat tidur, dikasih ruangan khusus, diajak ke masjid, diajak ngaji. Beliau itu kan kayak saya ini, sering ngisi pengajian, tiap malam itu 2 pengajian, 3 pengajian, diajak ngaji. Sembuh, Pak. Karena orang seperti itu biasanya stresnya diawali dari apa? Yaitu dari masalah yang dia tidak bisa menghadapi. Keimanannya kepada Allah kurang, ngajinya jarang. Mohon maaf, bapak-bapak yang rajin ke masjid 5 waktu dan sholat berjamaah dengan tertib, kemudian ikut pengajian, tidak ada insya Allah yang stres. Insya Allah, saya belum dapat contohnya 5 waktu ke masjid, ngajinya rajin, stres tidak ada. Tapi kalau jarang-jarang sholat, pengajian tidak mau hadir, banyak yang stres. Makanya di kalangan kita, psikolog-psikolog itu tidak laku, Pak. Di kalangan kita, wong kita ini kalau ada masalah langsung tanya kepada ustadz, tanya kepada kiai kita, tokoh masjid, minta penjelasan. Tidak ada di antara kita ini stres, alhamdulillah. Kita bisa mengatasi masalah-masalah kita. Apalagi orang bertakwa dijamin oleh Allah diselesaikan masalah-masalah dan problem-problem kehidupannya. Sebagaimana ayat yang sering saya bacakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya makhrajan. Apa makhrajan? Jalan keluar, solusi, diberi solusi. Setiap kita ada masalah, kalau kita bertakwa ada solusinya, jalan keluarnya. Tetapi para jemaah, masalahnya banyak saudara kita yang tidak mau menghadiri majelis ilmu, tidak mau belajar agama, kurang menelaah. Ya, ibu-ibu saya sarankan ya, selain pengajian di masjid ini mungkin kan tidak setiap hari ya, di rumah YouTube-nya di setel Murotal Quran, pengajian-pengajian, banyak itu yang bagus-bagus di YouTube itu, dengarkan sambil masak. Ada ruginya nggak mendengarkan pengajian sambil masak, ibu-ibu? Wonten rugini pun ibu-ibu, boten, ilmunya bertambah. Ya. Kalau dulu ibu-ibu itu cerewet, putrane dicowototi wae, garwane diseneni sampai kuru awake nggih. Ya. Niki mboten bapak-bapak kuru berarti kayaknya diseneni bojone mboten. Itu insya Allah tip untuk ibu ini sembuh dari penyakitnya itu adalah apa? Ngaji, belajar agama, menuntut ilmu, para jamaah rahmatullah ta'ala. Makanya tidak ada sahabat Rasulullah itu stres, tidak ada. Ulama tabi'in juga tidak ada yang stres. Tabi'ut tabi'in juga tidak. Wong di zaman kita saja ulama-ulama tidak ada yang stres. Kalau orang stres dianggap wali banyak, tapi ulama stres tidak ada, Pak. Wong stres dicium tangannya bolak-balik banyak, Pak. Wong stres mau dianggap wali jadab. Nah, itu orang stres ya. Tapi kalau ulama menjadi stres kok tidak ada, Pak. Bahkan ulama itu teduh pembawaannya, kiai kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru agama kita, teduh pembawaannya. Kenapa? Karena mereka diliputi dengan keimanan kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati la yumkinuhu radduha. Yang perkara-perkara yang dibenci itu tidak mungkin untuk ditolak. Kita, Pak, kalau jam ini ditakdirkan Allah dipisui orang, tidak bisa ditolak itu. Pasti orang misuh ke kita. Kita di jam itu tiba-tiba disakiti orang, kalau sudah takdirnya pasti terjadi. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ma'rifatihi, dan pengetahuan dia. Jadi pertama melupakan hal-hal yang tidak baik itu. Tolong ya, hal-hal tidak baik yang pernah terjadi di masa lalu dilupakan. Jangan diingat-ingat terus, Pak. Jadi jangan diingat-ingat setiap hari, mengingat-ingat. Jadi aku ingin dipisui, tiap hari ngomong begitu, stres nanti kita. Tapi lupakan aja. Kalau bisa memaafkan, apalagi kalau kita ingat ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran 134,
Di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang senantiasa mau berinfak dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Lalu kalau marah ditahan amarahnya, jika orang lain membuat dia marah, dia memaafkan manusia. Akhlak ini kalau ada pada diri kita, insya Allah hati kita tentram. Tapi kalau kita disakiti orang tidak bisa memaafkan, adanya apa pada jemaah? Dendam. Coba, pernah tidak kita marah dengan seorang, ketemu, lihat wajahnya aja loh, cepet kata dia. Dan hati kita pasti ingin melawan, ingin membalas gitu. Tapi kalau kita melupakan dan memaafkan, luar biasa. Dan itu kita mulai di mana, Bapak Ibu? Di rumah tangga kita. Lalu yang kedua di masjid. Kadang-kadang masjid ini sumber persoalan kalau kita tidak bisa memanage dengan baik. Ya, kalau kita tidak bisa memanage dengan baik. Misalnya, wong-wong ini gelem sholat jamaah gak gelem ewang-ewang ngopeni masjid misalnya gitu. Itu kan jadi sumber persoalan kalau kita tidak bisa memanage dengan baik. Tapi kalau kita ya wis aku sing longgar, aku sing wis pensiun tak ngurus masjid, wong-wong jek gung pensiun kan gitu. Kan enak Pak kalau gitu. Nikmat itu, padang gitu loh. Sebagaimana saya pernah bercerita ya. Ada tokoh di Pare itu, bukan di Pare ya, di Jura. Beliau itu sering saya lihat, saya kalau ke masjid terutama zuhur atau asar, itu ketemu dengan dia. Padahal beliau itu pengusaha, punya truk, punya kendaraan, punya rumah megah, itu nyapu-nyapu ya, daerahnya masjid. Bukan buat beliau. Dia pengusaha. Tapi ada yang kotor. Belum ada nih, muadzinnya belum rawuh. Belum sudah ada yang punya itu. Coba kalau itu justru membuat hati menjadi keruh yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tipsnya adalah kalau yang pertama melupakan hal-hal yang membuat kita sakit hati atau hal-hal yang tidak kita sukai, kita benci, yang mana hal-hal itu tidak bisa kita tolak, pasti terjadi menimpa kita. Yang kedua adalah wa ma'rifatihi, dan mengetahuinya. Annastighala fikrihi, sungguhnya menyibukkan pikiran dia fiha, pada hal-hal yang dibencinya itu, min babil abati wal muhal, termasuk bab perbuatan yang tidak ada faidahnya. Jadi menyibukkan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak kita sukai, itu masuk bab melakukan perbuatan yang tidak ada faidahnya. Wal muhal, dan perbuatan yang tidak mungkin kita ini para jemaah bisa ya memikirkan seluruh perkara-perkara, tidak mungkin. Otak kita ini terbatas, daya nalar kita juga terbatas. Kalau setiap hari kita mikir itu saja, habis waktu kita. Tetapi kalau kita lupakan hal itu, hati kita bisa menjadi tenteram. Wa anna dzalika humkun, dan sungguhnya hal tersebut adalah humkun, kebodohan, wa jununun, dan itu adalah hal yang gila kalau seorang itu hanya memikirkan hal-hal yang dibencinya saja. Dan biasanya orang seperti itu tidak bisa mati. Bahkan di masyarakat ya, kalau kita tidak bisa memaafkan tetangga kita, teman kita, rekan kerja kita, maka kita ini tidak bisa bergaul atau bermasyarakat. Apalagi kalau jadi pemimpin kayak RT kan, terus mesti dicelatu wong akeh. Jadi RW, jadi kepala dusun, jadi kepala desa atau lurah, dan punya jabatan-jabatan yang lain. Tidak usah jauh-jauh, panjenengan ditunjuk, diamanai jadi ketua takmir, itu aja harus siap Pak. Siap mendapatkan kritikan,
siap dikata-katai orang. Hal yang biasa, lumrah. Lupakan saja. Yang penting kita berjamaah ingin mengadakan perbaikan-perbaikan di masjid kita, di masyarakat kita, di kantor kita. Memang kadang-kadang orang yang ingin berbuat baik itu mesti tidak semuanya sepakat. Tidak semuanya apa para jemaah? Tidak usah jauh-jauh ya. Para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita misalnya kamar mandinya tidak layak. Kalau ini tidak layak. Ada Pak, saya ngisi pengajian itu kurang nyaman. Gawang kamar mandi dengan di sini. Iya. Terus pulang itu repot Pak. Ya namanya orang kan mesti ada sakit perutnya toh Pak. Apalagi saya dari tempat yang jauh itu. Itu kan buka mobil ya, itu luas Pak. Terus tidak ada WC-nya. Pak kresek, nggak bener. Terus gimana? Akhirnya saya pernah Pak pasukan di toilet. Tahu diri. Mungkin kalau tidak tahu diri langsung panjangnya nggak tahu. Karena ada orang itu toiletnya ditumpangi nggak mau, tidak mau mereka. Harusnya kan sadar diri. Nah, kalau misalnya diberi usulan, dia diterima pada zaman. Jangan begini, harus begini. Oh, kita bisa nanti orang yang kesini loh. Justru banyak orang yang ke masjid walaupun mampir di AB, itu pahala Pak. Jadi mampir di AB itu kan menolong orang yang sakit perut ya. Apalagi masjid yang pinggir jalan ini kan sering diambil apa? Musafir. Harusnya malah senang seperti Masjid Jogokarian, Masjid Al-Falah Sragen, Masjid Pemuda Surabaya. Dihampiri orang malah dihormati. Ini tamu Allah ini. Tamu Allah mau mampir ke masjid walaupun hanya pipis. Ada masjid Pak, saya ketemu sendiri di Nyanta. Itu saya sama Mas Saudi. Mas Saudi kan biasa ngantar saya ada gemuk tinggi masih muda itu. Jadi sama Mas Saudi, saya masjid ini. Enak Ustaz. Ternyata di masjid itu ada tehnya gratis, ada kopinya, ada Indomie, pilih Pak, ada Indomie apa? Cup, mie apa namanya itu? Pop mie kayak gitu, ada mie goreng, mie godong, insya Allah bisa bikin di situ. Dan saya lihat Pak, kemungkinan besar itu non Muslim. Suaminya katok cekak, terus itu nggih katok cekak. Wong Muslim itu jarang katok cekak, walaupun nggak jilbaban mesti rok panjang lah. Itu mampir di masjidnya. Dan harusnya seperti itu masjid itu. Apa sosial, bukannya untuk masjid, untuk sholat, untuk ibadah, untuk jumatan. Ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada takmir yang pandangannya masih kolot zaman dulu. Ojo buka WC, buka watus wong geng, BAB wong, malah wong rene gak gelem nyiram loh. Kalau tidak mau nyiram, kita sebagai takmir yang nyiram. Kan kita diamanati untuk nyiram. Makanya ada Kiai Haji siapa itu Toha yang dari mana itu beliau katakan kalau tidak sanggup jadi takmir jangan jadi takmir, serahkan yang sanggup. Jadi kalau masjid kotor ya tugas kita untuk membersihkan ya. Kemudian ada orang BAB tidak disiram ya kita yang nyiram karena kita pelayan umat. Pada jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu orang-orang yang asalnya hanya buang hajat atau mandi di masjid kita kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada tukang becak dia diwawancarai oleh salah satu takmir Masjid Jogokarian Yogyakarta. Bagaimana ceritanya kok sekarang menjadi apa? Jadi ceritanya begini. Tukang becak itu bawa uang sekitar 300 atau 400 saya lupa ribu. Diserahkan ke pihak masjid. Pak, saya ikut sedekah. Loh, Bapak itu tukang becak. Jangan Pak, kok banyak sekali. Ini saya dapat dari BLT katanya. Saya ingin sedekah ke masjid ini, ikut orang sedekah. Bagaimana ceritanya kok tertarik untuk bersedekah di masjid ini? Dia cerita, saya biasanya di masjid yang lain mandi itu dimarahi, gak sholat adus, terus disemprot Pak, dipun semprot, mungkin ngentak nih banyu tok, adus jebar-jebur sholat. Memang dia tidak sholat, dia cerita tidak sholat. Tapi di Jogokarian setelah mandi saya dikasih makan, bukan dimarahi Pak, malah dikasih makan, suruh dulu dikasih makan. Dari situ saya tertarik untuk ibadah, sekarang sholat. Ini yang penting dalam hidup.
Kadang-kadang kita tidak berpikir seperti itu, takbir yang kolot itu kadang-kadang tidak berpikir seperti itu. Kita membuat jamaah nyaman seperti di sini ada AC, ada kipas angin. Ini pahalanya besar berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi bapak-bapak yang gendut-gendut ini kalau ongkep wes meringat nang masjid. Umumnya Jumatan ya. Ongkep karena sing kadus pisan beringate mambu sak masjid. Kalau ada AC-nya kan seger, Pak. Nyaman, kita mendengarkan khotib juga nyaman, ikut pengajian juga nyaman, berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, fayujahidu qalbahu. Maka seorang itu hendaknya dia berjihad ya, bersungguh-sungguh untuk menata dan memperbaiki hatinya. Anitafakkuri fiha, untuk tidak berpikir memikirkan hal-hal yang dibencinya itu. Wa kadzalika, demikian juga yujahidu qalbahu, dia berjihad bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hatinya, an qalaqihi, dari kegelisahan hati yang menimpa hatinya, lima yastaqbiluhu, menghadapi masa yang ada di hadapannya, mimma yatawahamuhu min fakrin, dari apa-apa yang dia khawatirkan, baik berupa kefakiran. Sering kita gelisahkan, kita pikirkan, takut fakir, bagaimana nanti kalau pensiun gaji berkurang, tinggal 30%, sepertiga dari gaji, au khaufin, atau rasa takut. Kemarin beberapa hari di Kediri, mungkin di Jombang juga mengalami, banyak orang antri beli emas, takut nilai rupiah Pak turun drastis, rupiah anjlok, takut rupiah tidak ada harganya, akhirnya semua berebut itu ada beli emas, emas, sampai ada yang tidak cukup berjaga-jaga di toko emasnya itu benar di Kediri loh, nggak tahu di Jombang, rebutan emas di toko beli emas. Coba ya, kan nggak ribut Pak, karena kita sudah belajar agama, kita nggak disuruh jadi nggak toko emas, kita nggak ribut beli emas, ya kan. Pertama kita sudah apa, bahagia, ya, tidak ribut, kita serahkan kepada Allah. Nanti kalau uang 100.000 nilainya 350, ya sudah, serahkan kepada Allah. Insya Allah orang yang bertakwa tetap bisa makan Pak. Insya Allah orang yang bertakwa akan tetap bisa makan. Ya, pasti rezeki pasti ada, jangan khawatir, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang berjalan di muka bumi rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Au ghairihima, atau selain keduanya, minal makarihi, dari hal-hal yang dibenci, tidak disukai, allati yatakhayyaluha, yang dia khayalkan, fi mustaqbali hayatihi, di masa depan kehidupannya. Nanti bagaimana ya, saya pensiun, anak-anak saya kemungkinan masih ada yang kuliah, ada yang masih SMA, nanti siapa yang membiayai? Tidak usah mikir Pak. Bapak ibu kita dulu tidak punya apa-apa, nyatanya kita jadi orang nenek sudah diketek gitu, jadi orang semuanya kita. Loh, padahal dulu orang tua kita tidak punya apa-apa Pak, rumah saja gedek orang tua kita, jangankan PNS Pak, kerja aja serabutan orang tua kita. Nyatanya kita juga PNS, kerja di pabrik, karyawan, ASN kita, alhamdulillah, ya kan. Jadi tidak perlu kita menghayalkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Serahkan kepada Allah. Apa yang terjadi nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang begini dengan saya Pak, saya menyarankan monggo ndonga ben saged haji. Ala Ustaz, biaya haji bertambah terus, haji plus juga mahal loh. Orang haji itu loh undangan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Baca hadisnya, kita kurang baca hadis itu. Undangan dari Allah. Kalau Allah sudah mengundang, memanggil, kita tidak punya duit loh, berangkat toh Pak. Berangkat Ibu kalau kita sudah punya, apa namanya? Diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti buka aja di YouTube. Banyak orang-orang tidak punya duit itu berangkat haji.
kurang lebih 4 Kamis yang lalu kalau tidak salah, 4 Kamis yang lalu kalau tidak salah. Iya, 4 Kamis yang lalu. Pokoknya 4 pekan yang lalu saya mengisi pengajian di sebuah masjid. Waktu itu hari Ahad keempat. Berarti masih baru ya. Kurang lebih 2-3 pekan yang lalu. Saya mengisi pengajian di sebuah masjid. Kemudian ketika saya mau masuk area masjid itu Masjid Muhammadiyah Nurul Huda namanya, di Burengan, Kediri. Saya ditemui oleh seorang ibu yang sering, beliau itu kalau saya pulang itu dikasih jajan saya sama beliau. Beliau itu punya bisnis membuat jajanan basah. Ditemui, Pak Ustadz, sambil matanya berkaca-kaca. Mohon doanya, insya Allah saya sama anak laki-laki saya, padahal beliau janda ini. Saya mau berangkat haji Pak Ustadz. Saya tidak punya duit tapi bisa berangkat, bilang gitu. Saya belum sempat nanya karena beliau sudah mau nangis. Tak tanya tambah nangis. Kapan-kapan mohon kundur haji, pas aku dikai hadiah, aku tak takonane. Gitu. Saya tanyanya, bagaimana Bu? Saya pengen tahu ceritanya kok bisa berangkat gitu loh. Tidak punya duit kan mesti ada ceritanya itu. Ya itu yang mau kita tiru Pak. Amalannya apa begitu loh. Kok sampai bisa berangkat? Nanti bisa kita tularkan kepada yang lain. Jadi haji seperti itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya pribadi juga mengalami ya. Tahun 1996 saya gagal berangkat ke Mesir, ke Al-Azhar. Tidak punya duit untuk berangkat. Waktu itu tiketnya masih 6 juta. Karena orang tua saya, ibu saya janda, miskin, tidak punya duit, saya tidak bisa berangkat. Nangis Pak. Gagal berangkat gara-gara tidak punya tiket untuk berangkat ke Mesir Al-Azhar. Sedih, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah ganti yang lebih baik, mudahkan saya untuk belajar ke luar negeri. Akhirnya tahun 2007 ada pengumuman saya diterima kuliah di Mekah Al-Mukarramah, bukan Al-Azhar lagi, Mekah Al-Mukarramah. Jadi malah didekatkan ke kota suci, malah tidak diterima di Al-Azhar, malah diterima di mana? Di Mekah. Saya sujud syukur pada jamaah, berdoa, dan saya tidak menyangka ternyata di tahun saya berangkat 2008. Jadi kalau sekolah di Saudi itu pengumuman 2007, berangkatnya 2008, 1 tahun berangkatnya. Karena persiapan, bikin paspor apa sembarang macam-macam. Akhirnya saya berangkat di tahun 2008 Pak. Datang itu langsung umroh. Pulang umroh diberitahu, kamu tahun ini haji. Umur kula tesik 33 tahun. Orang di duit. Kamu tahun ini haji. Kamu ditunjuk oleh pemerintah Saudi Arabia untuk menjadi mahasiswa yang membantu Kementerian Haji menyambut tamu negara. Jadi dicari mahasiswa yang pintar bahasa Arab untuk menyambut tamu negara. Jadi saya ketemu dengan jenderal, menteri, presiden, wakil presiden, perdana menteri seluruh dunia Pak. Bayuh, ya Allah. Hidangan untuk pejabat itu lauk Pak. Dari sini ke sini belum cukup, sana lagi. Ini lauk tok ini. Akhirnya aku mahasiswa yang gak ada duit nguasi panganan, bingung Pak, yang dipilih yang mana itu. Lauk semua Pak. Jadi catering itu apa namanya itu, ngambil sendiri apa namanya? Prasmanan itu 1 deret itu nggak cukup, 2 deret saya masih ingat itu. Lauk semua itu. Lah pejabat-pejabat itu tamu negara Saudi Arabia, saya disuruh ngurus mereka. Alhamdulillah langsung bisa haji. Teman saya yang di Mesir belum bisa haji. Walaupun saya kalah stat, tapi Allah memberi rezeki yang lebih. Ini saya ceritakan sebagai syukur nikmat. Jangan pernah kita menganggap kalau tidak punya duit terus tidak bisa berangkat. Berdoa saja kepada Allah. Kalau Allah sudah berangkatkan pasti akan apa? Berangkat kapan saja Allah kehendaki. Dan itu nyata para jamaah rahmati Allah Ta'ala. Faya'lamu, maka dia mengetahui annal umural mustaqbalata, sesungguhnya perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang itu majhulun, tidak ada yang tahu. Jadi apa yang terjadi nanti, besok, lusa, pekan depan, Jumat depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Dengar-dengar biaya haji turun ya? Dengar-dengar turun biaya haji. Biaya haji turun. Jadi tidak tahu, kita khawatir, wah haji jadi 90, berapa juta, uang 50 sekian aja tidak bisa bayar. Ternyata turun. Dan ternyata para jamaah, Indonesia ini kita anggap
yang yang antri haji itu besar, ternyata kemarin Kabupaten Kediri banyak yang gagal berangkat gara-gara sakit atau meninggal. Itu kita bisa maju sebenarnya kalau kita punya al-fulus. Maka para jamaah, bil fulusi kullu syai'in tembusun. Dengan fulus semua bisa ini bahasa Arabnya Pak. Bil fulusi dengan uang, kullu syai'in segala sesuatu tembusun bisa tembus. Jadi tembus itu bahasa Arabnya opo gak ngerti aku, pokoknya tembus. Gitu. Jadi dengan uang segala sesuatu bisa tembus. Mafi fulus, yaitu tadi kalau mafi fulus gak punya duit, yaitu senang sekolah lagi. Jadi masa yang ada datang itu majhul, tidak ada yang tahu para jamaah. Maya fiha, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak ada yang tahu. Min khairin wa syarrin, baik berupa keburukan maupun baik berupa kebaikan maupun keburukan. Mohon maaf, andai kata itu apa ya? Umpamanipun Pak Prabowo 2024 merasa sudah sepuh, tidak mau menjagokan lagi, gak jadi presiden ya. Padahal sudah gagal berkali-kali ta? Berarti takdirnya Allah Pak terjadi di situ. Makanya para jamaah ya, dalam hidup ini contoh saja ya, contoh ini tadi contoh. Dalam hidup itu masa yang akan datang tidak ada yang tahu. Yang penting kita sikapnya apa? Optimis. Haram untuk haram, tidak boleh itu pesimis. Optimis selalu para jamaah. Optimis dagangan kita laku. Optimis anak kita segera dapat jodoh, kita segera mantu. Optimis anak kita nanti segera hamil punya anak, kita segera momong cucu. Harus optimis itu, tidak boleh pesimis. Optimis anak kita bisa kuliah. Optimis nanti kalau kita pensiun masih sehat. Begitu, tidak boleh pesimis. Wa amalin wa alam, dan akan seorang itu tidak tahu di masa yang akan datang apa yang terjadi berupa amal, cita-cita, wa alam, dan hal-hal yang menyakitkan, kita tidak tahu. Wa annaha biyadil azizil hakim, semuanya di tangan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Laisa biyadil ibadi minha, bukan di tangannya hamba-hamba Allah dari hal-hal tersebut syai'un sedikit pun, illa sa'yu, kecuali hamba itu hanya diperintahkan, diwajibkan untuk berupaya, berusaha fitahsili khairatiha, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wa daf'i madarratiha, dan berupaya untuk menolak, menghindarkan dirinya dari kemadorotan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh para jamaah, ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ekonomi tidak lagi baik-baik, apa yang kita lakukan para jamaah? Kalau orang umum apa yang dilakukan? Kalau ekonomi tidak baik-baik, apa? Kalau ekonomi lagi down, apa yang kita lakukan? Kalau orang umum, nabung, apalagi orang umum Pak, menghemat, ya. Apalagi Pak? Kalau ekonomi lagi tidak baik, mengurangi belanja, ya tak? Mengurangi apa? Belanjanya dikurangi. Ini bagus. Tapi alangkah bagusnya kalau kita sedang ekonomi down, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan takwa, karena yang mengangkat ekonomi satu negara itu Allah, yang menjatuhkannya juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sudah tahu berita terbaru? Jadi pangerannya Saudi, pangeran apa? MBS ya, Muhammad bin Salman, ya hafizahullah, meminta kepada Donald Trump, presiden Amerika, semoga Allah memberi daya kepada Donald Trump masuk Islam, ya, untuk mencabut embargo dan tekanan kepada Palestina dan Suriah. Donald Trump senyum mau mencabut. Kenapa? Mendapatkan rial. Rialnya Saudi. Itu orang kaya menggunakan kekayaannya untuk menolong saudaranya. Akhirnya sekarang sudah dicabut ini. Resmi dicabut oleh Amerika tekanan kepada Suriah dan Palestina dengan bantuan Saudi Arabia. Ya, jutaan realnya untuk tersebut. Padahal dulu kalau kita itu dua presiden loh, sejak Obama sama George Bush. George Bush dulu apa Obama ya? George Bush soalnya dua kali, ada bapaknya ada putranya. George Walker Bush itu loh.
sama Barack Obama, itu mengembargo dan menekan negara Suriah khususnya, dan juga negara Palestina dicabut. Berarti ini pertolongan siapa? Bukan MBS, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rakyat Suriah mulai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rakyat Palestina juga bertakwa. Nanti ceritanya Padang kapan-kapan tak cerita nih Pak. Jadi anak-anak muda Palestina dulu itu enggak sholat jamaah di masjid, tidak ke masjid, tidak ngaji. Sekarang mereka berubah. Makanya pertolongan Allah kepada mereka sedikit demi sedikit datang. Jadi ya sekarang anak Indonesia itu Pak, malas ke masjid, anak Indonesia. Nah kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka, sekarang mereka rajin ke masjid, anak-anak muda Palestina. Ceritanya panjang Pak. Dulu itu bukan hanya tidak ke masjid, tidak sholat mereka. Ya Muslim itu hanya KTP gitu. Tapi sekarang mereka mulai membaik keadaannya. Makanya pertolongan Allah sedikit demi sedikit akan datang kepada mereka. Ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pelajaran hari ini kita bisa melupakan masa lalu kita yang tidak baik dan menatap masa depan dengan penuh ya, ikhtiar, penuh sikap optimis dan pengharapan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh pesimis. Nanti bagaimana itu urusan nanti. Yang penting kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, insya Allah segalanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bisa disampaikan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-birru liman ittaqa wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.